Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama, di mana pada hari ini adalah minggu terakhir kita sekolah minggu di tahun 2020 ya. Kita akan memasuki tahun 2021. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat dan kita boleh bersama-sama masuk di tahun 2021 dengan penuh semangat dan sukacita. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Shalom Shalom Selamat Pagi. Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan, Shalom, 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 selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lambai tangan. Lambaikan tangannya ya. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah diberkati oleh Tuhan sepanjang 1 minggu lamanya untuk melewati hari-hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kita untuk bermain, untuk belajar ya adik-adik. Karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kita, oleh sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita menyanyikan lagu pujian yang berkata, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami 1 minggu lamanya untuk melakukan aktivitas kami, belajar, bermain, membantu orang tua ya Tuhan. Pada saat ini, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk bersama-sama bersekolah minggu. Meskipun Tuhan kami masih bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing karena adanya pandemi pada saat ini. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah kasih dalam kerajaan sorga, berkati ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita sering melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Terlalu banyak kesalahan yang sering kita lakukan, baik kepada orang tua, sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita menyanyikan lagu Dari Semula.
dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oke adik-adik, kita telah mengakui dosa kita dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik siapkan persembahannya, nanti diberikan kepada guru sekolah minggunya ya. Oke, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Okta. Untuk itu, mari kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Kepada Kak Okta dipersilakan. Shalom adik-adik. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita Tuhan. Mari kita persiapkan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu Tuhan.
kami anak-anak sekolah minggu bersyukur, bersuka cita. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan. Kakak Okta akan bacakan dan adik-adik boleh ikuti dari rumah. Di bawah perikop Gembala-Gembala, ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama-sama melihat video yang akan berkaitan dengan firman Tuhan saat ini. Para gembala menjaga ternak mereka di puncak bukit di dekat kota kecil Bethlehem. Dan mereka berbicara bersama tentang janji spesial yang Allah telah buat bertahun-tahun yang lalu. Janji bahwa akan datang raja baru di dunia ini. Betapa sangat ketakutan para gembala ketika melihat para malaikat datang. Tetapi betapa sangat takjubnya mereka saat mereka mendengar kabar yang dibawa para malaikat. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Udara dipenuhi oleh nyanyian mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian cahaya itu menghilang kembali ke surga. Lebih jauh dan semakin lebih jauh lagi. Lebih kecil dan semakin kecil. Paduan suara yang bercahaya itu naik ke langit sampai mereka hanya melihat seperti bintang lain di langit yang gelap. Dan keadaan kembali sunyi senyap. Para gembala saling berpandangan satu dengan yang lain. Menurut saya, cerita itu benar, kata salah seorang dari mereka. Saya pikir kita harus mencarinya sendiri, kata yang lain. Aku setuju, kata orang ketiga.
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Lalu mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Dalam balungan, kata malaikat tadi. Setiap gembala tahu bahwa sebuah balungan hanya ada di dalam kandang atau gudang, tempat di mana hewan tinggal. Dan akhirnya malam itu, mereka menemukan Maria dan Yusuf dengan bayi Yesus yang terbaring dalam balungan, seperti yang diberitahukan oleh para malaikat. Mereka memikirkan perkataan malaikat itu. Juru selamat telah lahir. Dan mereka tahu bahwa bayi itu berasal dari Allah. Dengan perlahan mereka bertelut dan menyembah bayi itu. Tidak lama, para gembala harus kembali pada ternak domba mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Sepanjang perjalanan, mereka menceritakan pada setiap orang yang mereka jumpai tentang Yesus, Juru Selamat bagi dunia ini. Dan mereka masih tetap menceritakan tentang malam itu untuk waktu yang sangat lama. Menceritakan semuanya kepada setiap orang yang ingin mendengar tentang bayi Yesus yang mereka temukan terbaring dalam balungan. Maria dan Yusuf sangat kagum. Maria akan selalu mengingat kunjungan para gembala itu. Dan selama Yesus bertumbuh, Maria akan menceritakan kejadian tentang malam itu. Adik-adik, kita sudah melihat bersama-sama video tentang bagaimana para gembala yang memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya Kakak Okta mau tanya dulu, adik-adik masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, cerita kita minggu lalu yang dibawakan oleh Kakak Gita tentang sukacita kelahiran Yesus. Sukacita kelahiran Yesus. Nah, adik-adik, cerita kita minggu ini masih berkaitan dengan cerita minggu lalu. Cerita kita minggu ini temanya adalah melanjutkan kabar sukacita Natal. Melanjutkan kabar sukacita Natal. Nah, adik-adik, tanggal 25 Desember kemarin, tepatnya hari Jumat, kita sudah bersama-sama merayakan Natal. Adik-adik semua sudah pasti tahu ya, hari Natal itu kita peringati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Tentunya Kakak Okta dan adik-adik semua yang ada di rumah merayakan Natal dengan penuh sukacita. Mungkin ada yang bersukacita karena dapat kado dari mama dan papa, atau mungkin ada yang bersukacita karena boleh berkumpul bersama keluarga besar, boleh berkumpul bersama mama, papa, adik-adik, kakak, dan keluarga besar yang lain. Atau ada juga yang bersukacita karena Tuhan masih boleh memberikan kesehatan, masih boleh memberikan nafas hidup, sehingga boleh merayakan Natal di tahun 2020. Nah, adik-adik, tentunya kita punya banyak alasan kenapa kita bersukacita dalam merayakan Natal. Tetapi satu yang tidak boleh kita lupakan yaitu kita bersukacita merayakan Natal karena Tuhan sudah lahir untuk kita. Sang Juru Selamat telah datang
membawa damai, membawa terang dan sukacita di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajar kita untuk terus bersukacita, memberitakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Sukacita Natal itu tentunya tidak stop atau tidak berhenti saja pada tanggal 25 Desember kemarin ya, atau tidak berhenti pada tahun 2020, tetapi akan terus kita bawa sampai apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Sukacita Natal tidak lengkap ketika kita hanya menceritakannya, tetapi hendaknya sebagai anak-anak sekolah minggu Sola Gracia, kita juga harus memperlihatkan lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat apapun yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat damai, boleh melihat terang, boleh melihat anak-anak sekolah minggu Sola Gracia yang selalu membawa sukacita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik sekolah minggu, di tengah sukacita kita saat ini, kita berada di dalam situasi yang sulit karena adanya COVID-19 atau virus corona. Tetapi dengan kelahiran Sang Juru Selamat, mari semua kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan datang menguatkan kita, menyertai kita untuk terus kuat di dalam menghadapi setiap masalah atau setiap keadaan tersulit apapun. Nah, adik-adik, saat ini kita tinggal menghitung beberapa hari lagi meninggalkan tahun 2020. Kita akan masuk ke tahun 2021, tahun yang baru. Tentunya sukacita kelahiran Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di tahun 2020, tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk terus membawanya di tahun 2021 dan seterusnya. Biarlah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang membawa damai, membawa sukacita dan menjadi terang bagi sesama kita. Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021, untuk membawa sukacita. Amin untuk firman Tuhan. Dan dari seluruh guru sekolah minggu Sola Gracia mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita sekalian tunduk kepala, kita lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat setiap karya, buat setiap sukacita yang boleh Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersukacita, Tuhan boleh memberikan kami waktu, anak-anak sekolah minggu, untuk beribadah. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami telah diajarkan oleh firman Tuhan untuk terus melanjutkan kabar sukacita Natal di tengah-tengah dunia, dimanapun dan kapanpun. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap apa yang telah kami baca, kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh berguna, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan syukur yang telah kami masukkan. Engkau berkati buat semuanya itu Tuhan, baik itu berupa waktu kami, baik itu berupa materi, apapun yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, baik di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan mereka. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka setiap saat. Walaupun saat ini Tuhan adik-adik masih belajar dari rumah, Engkau tetap berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menghadapi situasi sulit ini dengan penuh syukur dan sukacita dan tetap mengandalkan akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah maupun terbaring di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh menyertai, melindungi mereka. Biarlah Tuhan kesembuhan yang mereka harapkan bersama keluarga itu datang daripada Tuhan, dan Engkau sembuhkan mereka Tuhan, sehingga hari-hari berikutnya mereka boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua yang ada di rumah, yang selalu setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka pula kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana. Biarlah mereka boleh mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu Sola Gracia Nawaripi. Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami semua, baik yang belum berkeluarga maupun kami yang telah berkeluarga. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami setiap saat. Biarlah Tuhan kami tetap setia untuk melayani Tuhan. Bapa yang kekal, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta yang ada bersama dengan kami di Jemaat Sola Gracia. Tuhan berkati mereka kuat, sehat, hikmat dan bijaksana. Biarlah mereka boleh mengangkat setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada mereka dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami berdoa buat situasi kami pada saat ini, di mana Tuhan COVID-19 masih terus menjadi pergumulan bagi kehidupan kami. Engkau berkati kami Tuhan, berikan kami kuat, berikan kami kesehatan untuk menghadapi situasi sulit ini. Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan buat setiap kehidupan kami, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh doa kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan dari Kak Okta. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagi satu lagu, Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oke, dari sekalian, untuk itu mari kita menutupi pada ini dengan menyanyikan lagu Kandang Domba.
Oke adik-adik, ini lagu baru. Mari kita menyanyikan sama-sama, kita belajar sama-sama ya. Kandang domba itu rumahnya, gerakannya ke kanan dulu. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Oke, dari sekalian, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami telah melakukan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami, setiap kami ya Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, untuk menutup semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Par. Berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin. Oke, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di tahun 2021 ya. Bye.